Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bis sanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Syekh Al-Habib Sagaf bin Ali Al-Aidrus nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah al-haditsus saminu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idzajtunibatil kaba'ir akhrajahu Muslimun fi shahihihi. Al-haditsus saminu, hadis yang ke-8. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan dari Jumat ke salat Jumat. Jadi as-salatu ila salati min salawatil jum'ah, min salawatil khamsi, itu takdirnya. Dari satu salat ke salat di antara salat 5 waktu itu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke salat Jumat. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan sampai ke Ramadan. Mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara mereka, di antara hal dimaksud. Jadi di antara salat zuhur sampai asar dihapus asar, asar sampai maghrib dihapus, maghrib sampai isya dihapus juga. Begitu juga dari Jumat ke Jumat, itu penghapus dosa. Nah, dari Ramadan ke Ramadan itu juga penghapus dosa. Lima bainahunna, di antara masing-masing bagian yang dimaksudkan. Izajtunibatil kaba'ir, selama ia meninggalkan dosa besar. Kaba'ir jamak dari kabir. Artinya Ramadan itu tidak menghapuskan dosa besar. Yang dihapuskan itu dosa selain dosa besar. Akhrajahu Muslimun fi shahihihi, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim pada kitab sahihnya. Sarhul hadis,
penjelasan hadis. Qauluhu as-salawatul khamsu. Sabda Nabi, salat 5 waktu yakni ma yaqa'u baina kulli salatin wa salatin minal maktubati, yang terjadi di antara satu salat dengan salat, ya, minal maktubati, di antara yang diwajibkan, yaghfiruhullahu ta'ala, mengampuni Allah ta'ala kepadanya, izis sholatu kafaratun lima qablaha, karena sholat itu menjadi penghapus dosa yang sebelumnya sholat. Wa fi hadza, dan pada masalah ini, tanwihun, menjadi pujian bisa nis sholati, ya, atas keberadaannya sholat. Wa tambihun an ala ta'zimi manzilatihi, dan menjadi perhatian atas besarnya kedudukan sholat. Menghapus. Qauluhu wal jumu'atu ilal jumu'ati. Sabda Nabi, dari Jumat ke Jumat, al-mudhafu mahzufun. Ya, ini mudhafnya dibuang. Ai sholatul jumu'ati muntahiyatun ilal jumu'ati, itu. Salat Jumat yang disempurnakan sampai bertemu Jumat lagi. Bal waqa'a fi ba'dil ahadisi, bahkan terjadi dalam, ya, sebagian hadis-hadis Nabi, wa ziyadatu salasati ayyamin, ada tambahan gitu. Jadi kafaratun, ya, lima bainahunna wa ziyadatu salasati ayyamin, ada riwayat begitu, menjadi penghapus, ya, di antara Jumat ke Jumat, dan ditambah dengan 3 hari lagi. Itu ada riwayat sahih begitu juga. Nah, wa hazihi ziyadatu, penambahan ini, wa ziyadatu salasati ayyam mimbabi man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah, dari orang yang memenuhi ayat Al-Qur'an, man ja'a bil hasanati, ini Al-Qur'an, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka dibalas menjadi 10, ya, yang setimpal. Nah, kalau Jumat, dari Jumat ke Jumat itu cuma 7 hari. Itu maksudnya. Wa ziyadatu salasati ayyamin, ditambah dengan 3 hari, berarti 10 hari, itu maksudnya. Nah, itu yang dimaksud dengan asyru amsalihah. Ada riwayat bunyinya gitu. Jadi kalau orang sholat Jumat, penghapus dosanya itu bukan sampai Jumat lagi, tambah 3 hari lagi. Ya, Sabtu, Minggu, Senin. Begitu seterusnya. Qauluhu Ramadhanu ila Ramadhana. Sabda Nabi, dari Ramadan ke Ramadan. Aisamu syahri Ramadhana yukaffiru dzunuba. Puasa bulan suci Ramadan itu menghapus dosa-dosa allati waqa'at, ya, yang terjadi dosa-dosa itu khilalal ami kullihi, pada masa 1 tahun keseluruhan. Wala syakka annal murada bisaumi al-mukaffiru, dan tidak diragukan lagi yang dimaksudkan bahwa puasa itu yang menghapus dosa, wa shaumul ladzi istajma'a syurutul qabuli, yaitu puasa yang terhimpun syarat-syarat diterimanya puasa. Jadi bukan cuma puasa doang. Artinya puasa yang memenuhi syarat rukun dan diterima, dia adalah Ramadan yang menghapuskan dalam masa 1 tahun. Fastahaqqa sahibuhul maghfirata, maka mustahik orang yang mengerjakan puasa Ramadan itu untuk mendapatkan ampunan. Izkam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atsu. Karena berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada bagi orang yang berpuasa pahala dari mengerjakan puasa itu
illal ju'u, kecuali lapar, wal aksu, dan haus saja. Itu ada hadis yang menjelaskan malam yada qaulaz zur la hajata lillahi bi ayyada'a ya ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan perkataan zur, ya, perkataan yang palsu, perkataan yang jelek, kotor, maka Allah tidak butuh baginya orang itu menahan lapar dan menahan haus. Enggak butuh. Nah, itu maknanya tidak butuh. Apakah ibadahnya ditolak? Tidak, ibadah kewajibannya gugur. Karena syarat untuk kabulnya puasa itu adalah syarat dan rukun. Sama dengan ibadah sholat. Apa sahnya sholat? Terpenuhi syarat dan rukun. Kalau qauluz zur itu yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua, tidak ada manfaat bagi yang mengerjakan puasa. Tapi kewajibannya, syariatnya sudah gugur. Ya, bagi orang yang dimaksudkan dengan ya laisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dengan seseorang meninggalkan makan dan minum itu bukan membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala. Ya. Cuma puasanya enggak ada nilai. Qauluhu mukaffiratun lima bainahunna. Sabda Nabi penghapus dosa di antara yang dimaksud, artinya sholat dengan sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan dengan ke Ramadan. Al-muradu takfirus sighairiz dzunub, yang dimaksud adalah penghapusan dosa-dosa kecil. Amal kabairu, adapun dosa besar, fala yukaffirha saumun, maka tidak bisa yukaffiruha saumun, tidak bisa menghapuskan oleh puasa. Wala sholatun, tidak juga sholat. Innama tukaffiruha at-taubatun nasuh. Sesungguhnya yang dapat menghapus itu tadi al-kabair, dosa besar, atau batun nasuh, taubat yang nasuh. Awil hajjul mabrur, atau haji yang mabrur yang bisa menghapuskannya. Jadi kita jangan terpedaya itu, karena di televisi itu kan lebih banyak dikuasai sama artis. Malam takbiran itu yang ramai itu yang ngomong bukan ustaz, artis. Alhamdulillah kita sudah terbebas dari dosa. Tidak seperti bayi yang baru dilahirkan. Enak bener. Dosa kecilnya iya, dosa besar nggak bisa. Nggak dihapus. Dosa besar itu harus dengan taubat. Ya. Sehingga ada hadis yang mengatakan bahwa qad faradallahu shauma Ramadan wa sanantu qiyamahu, ya, man shamahu wa aqamahu wa farallahu lahu ma qaddama min dzambi ayauma waladathu ummu. Ada redaksi begitu. Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa Ramadan, dan akun yang mensunnahkan sholat qiyamul lail malamnya. Barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan sholat malam, diampuni dosanya seperti hari di mana ia dilahirkan. Hadis itu dhaif. Kalau dia maknanya kayauma waladathu ummu, seperti hari dia baru dilahirkan, dosa besar, maknanya habis. Ya, jadi ini hadis itu paradoks dengan hadis yang sahih ini. Hadis yang sahih ini mengatakan izajtuni batil kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ada lagi kan al-umratu ilal umrah
kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah yang lain itu penghapus dosa. Dia habis korupsi. Habis korupsi itu dibagi orang kampungnya itu. Lingkungannya dibagi semua. Habis itu dia pergi umrah. Karena umrah menghapuskan dosa. Enak men. Enak bener. Kalau begitu pemahamannya, saya anjurkan korupsi yang sebanyak-banyaknya. Habis itu umroh. Enggak. Izajtuni batil kabair. Selama dia tidak meninggalkan dosa besar. Kalau dosa besarnya enggak diampuni. Masa korupsi? Pergi umroh kemudian dihapus dosanya. Ditungguin sama Israel. Itu nariknya bukan dari kepala, nariknya ya dari kelingking kakinya biar sakit. Ya, itu yang mesti dipahami. Jadi hadis yang kayauma waladathu ummu dhaif dengan hadis ini karena dianggap bertentangan. Memang ada hadisnya itu ada, ya bunyinya seperti itu. Jadi jangan ngikutin artis. Kita ini sudah seperti bayi yang dilahirkan. Enggak begitu. Qauluhu izajtuni batil kabairu, ya. Sabda Nabi, bila ia meninggalkan dosa-dosa besar, syartu jazain dalla alaihi maqablahu, menjadi syarat, ya, syartun wajazaun, menjadi syarat, wajazaun, dan dia bagian juzu, artinya syaratnya apabila meninggalkan dosa besar, ya, dan ini jaza artinya juzu bagi juzu yang sebelumnya, ya, yaitu man shoma Ramadan ila Ramadan. Dalla alaihi maqablahu, yang memberi petunjuk pada makna yang sebelumnya atau kalimat yang sebelumnya. Qala Nawawi, berpendapat Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, maknahu anna dzunuba kullaha tughfaru illal kaba'ir. Maknanya seluruh dosa itu diampuni kecuali dosa besar. Summa kullu minal madhkurati salihun litakfir. Kemudian seluruh dari yang telah disebutkan itu tadi salihun litakfir, patut benar untuk penghapusan dosanya. Fa'ilam yakun lahu saghairu, apabila seseorang tidak memiliki dosa kecil, bagaimana? Dia puasa gak punya dosa, kutiba lahu hasanatun, maka dituliskan baginya beberapa kebaikan-kebaikan, wa rafa'a lahu darajatin, dan diangkat baginya, ya, beberapa derajat lebih tinggi dari orang lain kalau yang gak punya dosa. Al-haditsu tasi'u, hadis yang ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu syahri Ramadhana rahmatun." Awal bulan Ramadan itu rahmatun. Wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahan Ramadan itu ampunan. Wa akhiruhu idkum minan nar, dan akhir dari Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, meriwayatkan hadis ini Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, wa Ibnu Abi Dunya, dan meriwayatkan pula juga Ibnu Abi Dunya, wa hadza lafzuhu, dan ini lafaznya dari Ibnu Abi Dunya. Syarhul hadis, ya, penjelasan hadis. Qauluhu awwalu syahri Ramadhana, sabda Nabi awal bulan suci Ramadan, yuhtamalu annal maqsuda bi awwalihi,
bahwa memungkinkan yang dimaksud pada kata awal Ramadan itu awalu ayyamihi, awal hari Ramadan. Fayakunu a'ammu, maka dia berlaku umum. Ya, jadi pada setiap awal-awal maka itu menjadi ya pengampun, ya ampunan. Wa yuhtamalu ayyakuna awwala lailatin minhu khassatan, bahwa memungkinkan juga bahwa yang dimaksud itu awal malam minhu, ya dari Ramadan itu khassatan secara khusus. Awalnya siang atau awalnya malam. Ada sebagian mengatakan awal malam. Ya. Wa yushhidu lahu hadis Ibnu Huzainah, dan memberikan persaksian bagi ya pemahaman dimaksud hadis Ibnu Huzaimah. Idza kana awwalu lailatin minhu nazarallahu ilaihim. Apabila datang awal malam dari bulan suci Ramadan, nazarallahu ilaihim, Allah memandang kepada mereka, ya, memandang kepada orang-orang yang mau berpuasa Ramadan. Ini pemahaman kedua. Jadi yang dibilang awalnya menjadi penghapus dosa itu awaluhu rahmah, mohon maaf, awalnya itu kasih sayang. Ada yang pendapatnya itu maknanya siang hari, ada yang dimaksudkan adalah awal malamnya Ramadan. Yang pasti dapat, ya, apakah di siang atau di malam. Qauluhu rahmatun, adapun sabda Nabi kata rahmah, awalu syahri ramadhana rahmatun, ya rahmat itu ai fi awalihi, pada awalnya Ramadan, yasubbullahu ta'ala ar-rahmata ala sa'imina sabban, Allah menuangkannya kasih sayangnya itu kepada orang-orang yang berpuasa itu dengan tuangan kasih sayang sabban. Wa yasihu alaihimul barakata sahhan, dan Allah mengalirkan kepada mereka keberkahan dengan aliran keberkahan sahhan. Qala fi syarhil miskati, berkata mu'allif dalam syarah al-miskat, ai waktu rahmati nazilatin min indillahi amatan, waktu rahmatnya turun itu di sisi Allah itu merata. Walaulah husul rahmatihi masoma, seandainya tidak hasil rahmat Allah itu secara merata, masoma, tidak akan ada orang yang berpuasa. Wala qama ahadun min khaliqatihi, dan tidak ada yang mampu salat malam seorang pun di antara ciptaannya. Laulallahu mahtadaina, kalau bukan karena Allah maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada kita. Wala tasaddaqna, ya wala shallaina, kita tidak bisa bersedekah dan tidak juga kita melakukan salat. Ya, itu yang dimaksud bahwa awal rahmah itu adalah amah, berlaku umum. Qauluhu wa awsatuhu maghfiratan, wa awsatuhu maghfiratun, dan di pertengahan Ramadan itu ada ampunan. Ai fi wasati syahri yaghfirullahu lisawwamihi, pada pertengahan bulan Ramadan itu Allah mengampuninya lisawwamihi, kepada orang-orang yang berpuasa. Wala yunafi hadisu Abi Hurairah marfu'an, dan tidak menafikan hadis, ya riwayat Imam Abu Hurairah yang hadis itu marfu, artinya sampai kepada Nabi, yaghfiru li ummatihi fi akhir lailatin min ramadhana, Allah mengampuni umatnya itu pada akhir malam di bulan Ramadan. Fal ajiru qad yu'ajjilu lahu
ba'da ajrihi qabla faraghihi. Wal ajiru adapun upah qad yu'ajjilu lahu, terkadang dipercepat baginya, ya, bagi pekerja itu ba'da ajrihi, pada sebagian daripada upahnya itu tadi qabla faraghihi, sebelum selesainya pekerjaan. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau dibilang ya pertengahannya itu ampunan, itu maknanya itu ampunan yang dipercepat gitu maknanya. Karena sesungguhnya ampunan Allah berdasarkan hadis itu adanya di akhir Ramadan. Ya kan? Yaghfiru li ummatihi fi akhiri lailatin min Ramadhan. Hadisnya bunyinya begitu. Allah mengampuni umatnya itu pada malam akhir di Ramadan. Nah kalau wa ausatuhu maghfiratun itu paradoks. Nah itu dia katakan fal ajiru qad yu'ajjilu lahu. Upah itu kadang dipercepat ya bagi pekerja itu tadi ba'da ajrihi, sebagian daripada upahnya qabla faraghihi, sebelum selesai pekerjaannya. Orang bekerja 1 bulan, tiap minggu butuh dikasih upahnya. Nah, itu yang dimaksud wa ausatuhu maghfiratun, padahal maghfirah itu adanya di akhir. Qauluhu wa akhiruhu itkum minan nar. Adapun sabda Nabi akhir dari Ramadan itu pembebasan seseorang dari api neraka. Yuhtamalu annal maqsuda bi akhirihi, bahwa memungkinkan bahwa yang dimaksud itu di akhirnya, ya, ayyamuhul akhiratu, yaitu hari terakhir. Fayushammilul asr, maka yang dimaksud ya maka meliputinya itu 10 hari terakhir yang adanya idkum minan nar. Li'annaha mazannatu lailatul qadri, oleh karena itu tadi al-ashr mazannatu lailatul qadri, ya, atau hari akhir itu adalah tempat diduganya datangnya Lailatul Qadar. Makanya disebutnya penghapus dosa itu ada 10 hari yang terakhir. Wa yuhtamalu an yakunal maqsudu akhir lailati minhu, dan muhtamil ya memungkinkan bahwa yang dimaksud adalah akhir daripada malam Ramadan, ya latun minhu kama warada fi khabarin, sebagaimana datang penjelasannya dalam satu hadis, ya'tiku jami'an hafilan haziman minan nar kanu qadistaujabuha. Ada hadis Allah memerdekakan semuanya, hafilan kelompok aziman, hafilan aziman kelompok besar, minan nar ya dibebaskan dari dari neraka, kanu qadistaujabuha, yang mereka itu mestinya wajib masuk neraka semuanya. Jadi Ramadan kalau berdasarkan hadis ini nggak main-main ini. Orang-orang yang wajib masuk neraka itu karena dia puasa Ramadan dan dia perlu puasa sampai akhir, batal itu ketetapannya. Ya, kan kita nggak tahu nih. Pak kita ini udah masuk di nomor yang mana ini? Nomor yang kanan apa nomor yang kiri? Kalaupun seandainya tulisannya itu ditulisan di ya papan yang kiri, maka Allah mengampuninya semuanya, walaupun sebenarnya memang dia adalah ahli neraka. Wa fi hadzal hadits tanbihun 'azimun 'ala manzilati syahr. Pada hadis ini tambihun azimun menjadi sebuah perhatian yang besar, ala manzilati syahri, atas kedudukannya bulan Ramadan, wa ma fihi, dan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, minal atayal wafirata, dari pemberian Allah yang begitu besar agung, wa tanwihun bi fadli sawamihi, dan menjadi pujian dengan karunia pada orang-orang yang berpuasa.
haitsu ukrimu bi khairati dunya wal akhirati, dari sisi kemuliaan diberikan kepada mereka itu bi khairati dunya wal akhirati, dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Isian ya dengan Ramadan. Al-hadisul ashiru, hadis yang ke-10, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah taala, berfirman Allah taala, hadis qudsi ini, kullu amal ibni adam lahu, setiap amal anak Adam untuk dirinya, illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan pahala balasan padanya. Wasyamu junnatun, puasa itu adalah tameng. Fa iza kana yaumu shaumi ahadikum falayarfas, apabila hari berpuasa di antara kalian, falayarfas, maka jangan melakukan hal-hal yang buruk ya. Wala yashkhab, dan jangan membuat gaduh, membuat keributan. Fa in sab bahu ahadun, apabila mencela padanya oleh seseorang, au qatalahu, atau memeranginya, memusuhinya, falyakul, hendaknya ia mengatakan, ini umruun shaimun, sesungguhnya aku seseorang yang sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. La khuluf, itu lamnya lamul qasam, pastilah bau mulut orang yang berpuasa, atyabu, lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, dari semerbaknya minyak misik. Walis saimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yafrahu ma idza aftara fariha bi fitrihi, berbahagia orang yang berpuasa dengan keduanya. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berbuka, bergembira ia dengan berbuka. Wa idza laqiya rabbahu, apabila ia berjumpa dengan Tuhannya, fariha bi saumihi, maka dia bergembira karena puasanya. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma, riwayatkan hadis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan tarfal hadis, ya, penjelasan hadis. Qauluhu qala Allah taala, kullu amali ibni Adam lahu, firman Allah taala, setiap amal anak Adam untuk dirinya. Fassarat wilayatul ukhra, menafsirkan hadis tersebut oleh riwayat yang lain. Al hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan dibalas dengan 10 yang semisal. Fayakunul makna, maka maknanya kullu ma ya'maluhu yu'amilu bihi tahta hadzal mizani, setiap sesuatu yang dikerjakan, ya, diamalkan di bawah mizan ini, timbangan ini, ya, dari dua timbangan hadis itu tadi. Wakila kullu amalin lahu fa inna lahu fihi hadzan wa dakhalan litti'ain nas alaihi fa yata'ajjalu bihi sawaban minhu. Dikatakan bahwa setiap amal, kullu amalin lahu, setiap amal untuk yang melakukannya. Fa inna lahu fihi hadzan, maka sesungguhnya bagi orang yang mengerjakan ibadah, fihi hadzan, ada bagian. Wa dakhalan, ada tempat untuk dapat menerimanya. Li'itla innasi alai, karena memandangnya manusia, melihatnya manusia kepadanya. Fahuwa yata'ajjalu bihi sawaban minhu, maka ia disegerakan bihi, dengan pandangan manusia itu tadi,
sawaban minhum sebagai bagian dari pahala yang diberikan. Jadi kalau anak Adam beribadah bisa jadi dia dipuji gitu. Nah, pujian karena terlihat nampak itu bagian dari pahala yang diberikan. Ya. Qauluhu illa siyama fa innahu li, kecuali sabda Nabi kecuali puasa dan puasa itu untukku. Istashkala nisbatu siyami ilaihi ta'ala. Sulit untuk memahami hubungan antara puasa dengan Allah Ta'ala. Ma'anna kullal a'mali lahu subhanahu. Disertai bahwa setiap amal itu seluruhnya untuk Allah Ta'ala. Wa ujiba bi ajwibatin iddatin. Maka dijawab dengan beberapa jawaban iddah, ya. Bilangan, ya. Bi ajwibatin iddatin, dengan beberapa jawaban. Al-awwalu qila maknahu, yang pertama maknanya la yatlu'u alaihi ghairi, tidak ada yang bisa melihat puasa itu kecuali aku. Wa dzalika li anna siyama ibadatun sirriyatun, oleh karena ibadah puasa itu adalah ibadah sirri, ibadah yang tersembunyi. Qad yukhfi hal insanu hatta ma yujalisuhum, yang sungguh menyembunyikan ya puasa itu oleh manusia hatta alaman yujalisihim, sehingga tidak tahu orang yang duduk di sampingnya. Orang sholat bisa kelihatan. Orang bayar zakat ada buktinya. Pergi haji ada buktinya. Kalau puasa buktinya apa? Tandanya apa? Kita pergi kerja bisa jadi istri kita nggak puasa. Nggak tahu. Atau bisa jadi suaminya kerja ke kantor sebenarnya cuma sahur sama berbuka, dia nggak puasa. Nggak bisa dibuktikan. Asal digosok kering, udah sama. Nah, kata dalam ini bahwa maknanya layatmu, ya, alaihi ghairi, tidak ada yang nampak, tidak ada yang melihat selain aku. Nah, malaikat baru mengetahui seseorang itu berpuasa itu manakala dia sholat. Dia mengucapkan Allahu Akbar, malaikat baru tahu orang ini puasa karena mulutnya wangi. Jadi kata atyabu innallah itu mirrihil miski, lebih wangi dari minyak misik itu indallah. Kata indallah itu bukan indal zaujah, indal zauj di samping istri, samping suami nggak ada, tetap aja bau karbit. Ya. Tetapi di sisi Allah malaikat itu mencium aroma wangi dan dia baru tahu orang ini puasa. Ya, baru puasa. Kalau dia enggak mengucapkan, membuka mulutnya, enggak ketahuan. Ya. Asani qila maknahu la ya'lamu sawabahu al-mutarattaba alaihi illa huwa ta'ala. Yang kedua maknanya tidak ada yang mengetahui ganjarannya yang tersusun, yang berlipat bagi orang yang melakukan kecuali Allah Ta'ala. Kama qala subhanahu, sebagaimana berfirman Allah Maha Suci, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan as-sabiruna ajrahum, disempurnakan orang-orang yang sabar, ajrahum, ya, pahala mereka itu bighairi hisab. Itu as-sabirun maknanya as-saimun, bukan sabar dalam makna yang umum itu. Artinya dia sabar gitu, puasa sebulan itu sabar. Dia termasuk as-saimun maknanya as-sabirun. Itu di tafsir Al-Qurtubi ada penjelasan as-sabiru ai-shaimun, ya, orang yang berpuasa 1 bulan itu dianggap orang itu sabar. Ya. Pahalanya itu bighairi hisab,
La ya'lamuha illallah. Enggak ada yang tahu tuh bilangannya kecuali Allah yang tahu. Ats-tsalisu qila ya nasabhu ilaihi li anna siyama wasfun min awsafihi ta'ala. Nisbahnya kepada Allah Ta'ala oleh karena puasa itu sifat wasfun min awsafihi ta'ala. Sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Li'annahu yarji'u ila sifatihi, oleh karena ya perbuatannya itu akan kembali kepada sifatnya. As-somadiyati, yaitu sifat as-somadiyah, tempat bergantung. Allahus samad, itu as-somadiyah, tempat bergantung. Li'anna sha'ima, oleh karena orang yang sedang berpuasa itu la ya'kulu wa la yashrabu, dia tidak makan dan tidak minum. Fatahallaqa bismihis samad, maka dia berakhlak dengan nama dari sifatnya, berakhlak dengan namanya Allah yang namanya as-samad. Allah itu as-samad. Allah itu tempat bergantung. Ini buktiin coba. Kita ini udah berapa hari Pak? 7 ya? Berat nggak? Enggak. Kalaupun ada rasa berat cuma hari pertama aja. Tapi setelah itu nggak ada berat. Kenapa? Li'annahu takhallaqa bismihis samad. Karena orang yang berpuasa itu dia berakhlak dengan namanya, akhlak yang namanya Allah as-samad, tempat bergantung. Jadi ketika dia bergantungan kepada Allah itu nggak ada yang berat. Coba jangan niat. Jam 9 nggak ada makanan, udah nendang-nendang pintu. Jam 10 banting piring. Cuma karena dibilang nawa itu soma qadin, dia niatin, enggak. Jawabannya li'annahu yatakhallaqu bismihis samad. Karena dia berakhlak dengan salah satu nama Allah yaitu as-samad, kuat ya. Dan puasanya itu sehat. Ya. Sehat. Ar-rabi'u qila maknahu annal amala yaqtassu minha yaumal qiyamati fil mazalimi illa sauma. Yang keempat maknanya bahwa amal-amal dikhususkan pada hari kiamat itu fil mazalimi, bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu lillahi laisa li ahadin min ashabil huquq. Oleh karenanya lillahi, puasa itu punya Allah. Laisa li ahadin min ashabil huquq. Tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang punya hak pada orang yang dizoliminya itu tadi, ayakhizu minhu syai'an, mengambil dari puasa sedikit pun. Nggak bisa. Jadi puasa itu nggak bisa dikompensasi. Orang sholat, kalau dia nggak bisa bayar utang, diambil kebaikan sholat, diambil kebaikan zakat, diambil kebaikan haji. Habis semua, ya udah puasanya Pak, enggak, walillah, nggak bisa diambil. Ya, la yakhudzu minha syai', nggak bisa diambil sedikit pun. Itu mana? Waqtara hadza Ibnul Arabi, dan memilih hadzal qaul Ibnul Arabi. Ibnul Arabi memilih pendapat ini. Jadi nggak bisa dikompensasi puasa. Oleh karena itu yang kalau ini maknanya tidak bisa dikompensasi, jangan sampai ibadah kita cuma memenuhi syarat dan rukun. Kalau cuma memenuhi syarat dan rukun itu cuma membebaskan syariat. Mengerjakan kan dia, mengerjakan, tapi Allah tidak membutuhkan. Nah, bagaimana yang dibutuhkan sama Allah? Wala rafas, wala fusuq, wala ya al-ma'asi.
nggak boleh ada ropas, jelek, perkataan, termasuk ya, nggak bikin gaduh, teriak-teriak, itu nggak boleh. Al-khamisu kila ya nasabuhu ilaihi, dinisbahkan kepada Allah tadi li'annahul ibadatul lati lam yu'bad bihi ghairullah, oleh karena ibadah yang tidak disembah baginya selain Allah. Falam tu'azzimul kuffaru fi asri faqat aliyatahum bisawmi, dan tidak pernah membesarkan orang-orang kafir pada masanya sedikit pun alihatahum terhadap Tuhan-Tuhan mereka bisawmi dengan puasa. Jadi puasa di kalangan orang-orang kafir, ya, di kalangan orang-orang kafir itu nggak ada ibadah puasa. Ya. Wa in azzamuha bisujud wasodaqati, dan wa inna azzamuha, sesungguhnya mereka membesarkan ya Tuhan-Tuhan mereka itu tadi bisujudi wasodaqati, dengan sujud dan sedekah, wa ghairuhuma wastahsanahu Ibnul Athir, dan menganggap baik pendapat ini oleh Ibnul Athir. Ya, jadi kelebihannya puasa tidak pernah dalam agama-agama kafir di zaman itu yang ada ritual puasa, kecuali Yahudi dan Nasrani, karena dia ada ahlul kitab, ya, maka dia ada. Tapi yang dimaksud kafir di sini di luar dari ya ahlul kitab. Qauluhu wa ana ajzibi, firman sabda Nabi, akulah yang membalasnya, ai usibu sahibahu wa ujazihi jazaan katsiran. Ya, aku yang membalasnya bagi si pelaku puasa itu tadi, dan aku yang membayarnya, yang memberikan balasan jazaan katsiran, dengan balasan yang banyak. Wa atawallal jazaa alaihi binafsi, ya, dan aku yang mengaturnya pembalasan ya binafsi dengan diriku sendiri. Fala akiluhu ila malikin muqarrabin, maka aku tidak mewakilkannya kepada malik muqarrabin, ya, malikin muqarrabin, ya, malaikat muqarrabin. Wala ghairihi, aku tidak juga mewakilkan kepada malaikat yang lain. Li'annahu, oleh karena puasa itu sirrun baini wa baina abdi, rahasia antara aku dan antara hambaku. La yatluhu alaihi ghairi, yang tidak bisa melihat puasa itu selain aku. Kasolatin, seperti melihatnya kepada salat. Bi ghairi tukhrin au saubin, ya, tanpa ada bersuci dan tanpa ada pakaiannya. Au saubin najisin maksudnya, atau dengan pakaian yang najis. Ya. Au nahu dzalika, atau yang seumpama demikian itu, mimma la yu'allimuhu Allahu illallah. Ya. Mimma la ya'lamuhu illallahu, di antara yang tidak dapat diketahui ya kecuali Allah. Qalahu Al-Manawi, mengatakan yang demikian itu Imam Al-Manawi. Qauluhu wasyamu junnatun, sabda Nabi bahwa puasa itu adalah tameng, ai tursun yadfa'ul ma'asi. Ya, junnatun maknanya tursun, sama tameng juga. Yadfa'ul ma'asi, yang bisa membentengi dari perbuatan durhaka. Au yadfa'un nar, atau dapat menolak api neraka. Anis saimi, dari orang yang berpuasa. Kama yadfa'ut tursus sahma, sebagaimana dapat menahan ya tameng itu akan anak panah saham. Wa fi hadza bayanu samratis siyamil kamili, dan pada penjelasan ini penjelasan dari buah puasa yang sempurna. Wa annahu yaqi sahibuhul ma'asi, fa innahu, sesungguhnya saim, yaqi, fa innahu saum, sesungguhnya puasa itu yaqi sahibahul ma'asi,
menguatkan orang yang berpuasa itu dari melakukan kesalahan. Thamratus siyami taqwa, karena buah daripada puasa itu adalah takwa. Qala ta'ala fi ayati fardis siyami, berfirman Allah Ta'ala pada ayat tentang kewajiban berpuasa, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Au yakunu ma'nahu annahu yaqi sahibahu dukhulan nar, atau maknanya bahwa puasa itu menguatkan, menjaga si pelaku puasa itu tadi masuk neraka. Lima yatarattabu alaihi minas sawabil kabir alladzi yanalu bihi ridallahi ta'ala. Ya, dari yang berlipat baginya pahala yang besar yang tidak bisa menggapainya, ya. Alladzi yanalu bihi, yang bisa digapainya bihi ridallahi ta'ala, sampai kepada keridhaan Allah Ta'ala. Qauluhu wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Ya, adapun sabda Nabi, apabila puasa, hari berpuasa kalian, syumila at-tankiru al-fardu wan naflu wa dzikru wal unsa, maka diliputi ke semua makna at-tankir, makna yang nakirah. Ya, jadi yaumu shaumi ahadikum itu bukannya as-shaum tapi at-tankir, dinasumilat tankir, ya, meliputi yang dinakirakan itu tadi, al-fardu salat puasa fardu, puasa wan naflu puasa sunnah, wa dzikru dzikir, wal ya wa dzakaru wal unsa, laki-laki maupun perempuan. Qauluhu fala yarfas wala yasham. Ya, sabda Nabi, jangan berkata kotor dan jangan membuat gaduh. Hadza tanbihun ala adabis shaimi, ini perhatian dari adab-adab berpuasa. Fal wajibu ala man shoma ayah jaro fahisal kalami, maka wajib bagi orang yang berpuasa menjauhi perkataan yang, ya, fahisyah, perkataan yang kotor, yang keji. Wa bizil qaul, ya, dan segala sesuatu, ya, dalam sebuah perkataan yang bernilai perkataan. Wa makna la yarfas bidomil fa, la yarfus bidomil fa wa kasriha. Ya. Lam yarfis. La yatakallamu biqabihin, maknanya jangan berkata-kata dengan perkataan yang buruk. Wa makna wala yashab bisini au bisadin muhmalah, dengan sin yashab atau sad yashab, la yusihu, jangan berteriak-teriak. Wa fi riwayatin ukhra inda muslimin la yajhal, ya, jangan melakukan kebodohan. Qauluhu wa in sabahu ahadun aw qatalahu, adapun sabda Nabi, apabila menyakiti, mencerca seorang atau memusuhinya, makna sabahu syatamahu, ya, menyakiti, tu'radu li syatamihi, diarahkan pada hal yang menyakitkannya. Wa makna qatalahu, dan maknanya qatalahu arada muqatalahu, artinya hendak memeranginya, artinya hendak membunuhnya, au naza'ahu wa dafa'ahu. Ya, maknanya ketika hendak menghindar, menolak. Qauluhu falyakul inni mru'un shaimun, hendaknya dikatakan aku ini orang yang berpuasa. Wa fir riwayati inni shaimun, pada sebagian riwayat inni shaimun, bukannya enggak ada imru'unnya. Wa fi ba'diha annahu qalaha marratain, pada sebagian riwayat bahwa Nabi mengatakannya 2 kali. Inni shaimun, inni shaimun. Ila yaquluha biqablihi li annahu ab'adu anir riya. Dikatakan dengan yaquluha, mengucapkannya seseorang biqalbihi, dengan mengucapkan dalam hati, li annahu ab'adu minat riya,
maka itu lebih bagus daripada mencegah dari terjadinya riya. Jadi ini saimun maknanya boleh diucapkan ya supaya orang itu tidak jadi melakukan. Tapi kalau mau menghindar mengatakan ini saimun dalam hati, cuma dipukulnya jadi. Doang bedanya. Ya milih mana? Wakila yaquluha bilisani. Ya, sebagian dikatakan ucapannya pakai lidah. Dia sabu ya aun muqatilu annahu shaimun. Agar ingat orang yang mencaci atau orang yang mau memeranginya annahu sesungguhnya orang itu shaim. Wa annahu saumuhu yamna'uhu anil khawdi fi mithli hadza. Dan sesungguhnya puasanya itu dapat mencegah dari menyelami masalah yang semacam ini. Wala yaqudu ayyuqala yaquluha biqalbihi wa lisanihi. Dan tidak jauh hendak wala yaqudu dan tidak jauh artinya berdekatan dikatakan yaquluha dikatakannya ini shaimun biqalbihi wa lisanihi. Katakan dengan hati dengan lidahnya. Wa huwa aula. Itu lebih utama. Dia kuffar ya dapat menahan nafsu an muqatalati khasmihi ya agar ia tertahan dirinya dari ya, perang yang diperangi oleh permusuhannya itu atau dibunuh oleh musuh. Qauluhu wallazi nafsu Muhammadin biyadi ya adapun sabda Nabi demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya hadza qasamun. Ini adalah sumpah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti bihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan sumpah seperti ini. Izah taja li ta'kidi amrin wa tasbitihi. Apabila Nabi membutuhkan kepada penguat ya li ta'kidi amrin untuk menguatkan satu masalah wa tasbitihi dan mengokohkannya. Beliau bersumpah wa ma'nahu wallazi ruhi bi taqdirihi wa tasrifihi. Artinya demi ruhku dalam kekuasaannya dan pendayagunaan. Qauluhu la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Taqaddama bayanu ma'nahu inda syarhil hadis. U'titu ummati khamsu khisalin. Ya. Diberikan kepada umatku itu 5 hal. Ya, salah satu yang diberikan kepada umat Nabi itu adalah nilai bau mulutnya, puasanya itu lebih mahal, lebih bagus dari minum. Allahu walisaimi farhatani yafrahuhuma. Adapun sabda Nabi bagi orang yang berpuasa bergembira, ya ada 2 kegembiraan yang ia bergembira dengan keduanya. Yafrahu bihima, ya yafrahu bihima. Wahidatun yafrahu fid dunya wasaniyatu fil akhirah. Satu berbahagia di dunia, kedua berbahagia di akhirat. Allahu idza aftara fariha bi fitrihi. Sabda Nabi apabila berbuka dia berbahagia dengan berbukanya. Ai bi itmami saumihi wa salamatihi minal mufsidat. Dengan sempurna puasanya dan selamat puasanya dari hal yang merusak. Li khurujihi anil ahdatil mahmud, karena keluarnya dia dari perjanjian yang diperintahkannya. Au yuqalu fariha bil akli wasyurbi ba'dal ju', atau dikatakan berbahagia dengan makan dan minum setelah lapar. Au yuqalu fariha bima ya'taqiduhu min wujudi thawab, atau dikatakan berbahagia dengan yang dia meyakininya dari adanya pahala. Qauluhu wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Apabila dia berjumpa dengan Tuhannya dia berbahagia dengan puasanya ai binailis sawabi wa i'dhamil manzilati. Dengan mendapatkan pahala dan besarnya kedudukan. Wa qila fariha bin nazara ila wajhi rabbih. Dikatakan yang lain dia berbahagia dengan bisa memandang Tuhannya ila wajhi rabbih. Wa hadza farihal khawasu minal ibad, dan ini adalah kegembiraan yang khusus minal ibad di antara hamba yang lain.
Al hadisul hadi asyara wallahu a'lam. Sahabat.